Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai osilasi terpaksa. Ya, di osilasi terpaksa ini sebetulnya banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal itu pada saat kita mengayunkan ayunan. Ya, kita ayunan gitu kan. Nah, saat kita mengayunkan ayunan, ya, anak bermain ayunan. Saat kita bermain ayunan dan anak kecil itu duduk di ayunan kemudian diayunkan oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, kalau dia berayun seperti biasa, berarti kan yang mana ya? Yang sama. Nah, ini aja, jangan ini aja nih ya. Ya. Kan cute kan? Okay. So, let's see an example over here. Jadi, pada saat ini ibunya bermain ayunan dengan anaknya. Nah, pertama kali didorong kan? Pertama kali didorong. Kemudian setelah didorong, ayunan bersama anaknya, nggak mungkin cuma anaknya doang yang bergetar ayunannya, enggak. Ayunan bersama anaknya dia akan bergetar atau berosilasi ya, bolak-balik. Bolak-balik ya. Dia akan berosilasi bolak-balik gitu ya. Nah, kemudian nanti ibunya kan akan mendorong secara berkala atau berperiodik gitu ya. Nah, dorongan dari ibunya ini kalau dia memiliki frekuensi atau fase yang sama dengan ayunan. Jadi ketika dia mundur, ketika dia mau maju didorong. Apa yang terjadi dengan amplitudo dari ayunan ini? Makin menjauh kan? Makin jauh, makin kencang gitu kan. Kalau sama bapaknya sampai muter gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ketika si anak ini sedang mundur terus didorong, apa yang terjadi? Lagi mundur didorong. Lagi mundur didorong. Berhenti, ngerem. Lagi mundur didorong. Bayang? Tapi kalau lagi maju didorong, dia akan semakin jauh. Nah, tapi kalau lagi mundur dia didorong, dia akan ngerem, berhenti. Nah, ini adalah salah satu contoh osilasi terpaksa. Jadi, ketika frekuensi atau dorongan yang diberikan ibu ini satu fase atau memiliki frekuensi yang mirip dengan frekuensi ayunan anaknya, maka anak ini akan berayun semakin jauh. Dengan kata lain, amplitudonya semakin besar. Ya, tapi kalau ketika anaknya ini sedang bergerak mundur tetapi ibunya mendorong maju, maka si ayunan ini bukannya semakin kencang tetapi dia berhenti atau berkurang amplitudonya. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh dari osilasi terpaksa gitu ya. Selain itu apalagi? Misalkan ya, jam dinding zaman dulu yang menggunakan pendulum. Nah, itu dia dibantu dengan sebetulnya ada
ada namanya mekanisme yang memberikan impuls kepada pendulum ya, secara periodik, sehingga apa? Si pendulumnya itu tidak lama-lama berhenti. Otomatis kan kalau pendulum dia kalau dibiarkan begitu saja dia akan berhenti ya. Tapi di situ ada mekanisme di mana dia akan diberikan impuls secara berkala agar si pendulum tadi tetap bergetar. Ada lagi apa? Ada lagi misalkan bermain biola. Biola itu senarnya ketika dipetik sekali dia akan berbunyi dan berhenti ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemain biola agar berbunyi terus? Digesek. Nah, gesek itu adalah pemberian gaya luar yang karena si apa namanya tuh gagangnya itu ada terbuat dari ya benang yang dia memiliki gerigi-gerigi kecil gitu. Nah, dia dengan frekuensi yang mirip dengan getaran violin tadi, maka dia akan menghasilkan getaran terpaksa dan menghasilkan bunyi yang terus-menerus ya. Terus habis gitu selain itu ada pipa organa. Misalkan pipa organa apa? Suling. Suling tuh bunyinya cuma kalau ditiup sekali udah berhenti ya. Tapi untuk sustain atau mempertahankan bunyinya agar lama, maka itu harus ditiup sedemikian hingga dengan teknik tertentu. Itu nggak bisa misalkan sembarangan teknik gitu ya, nggak akan bunyi. Dia bibirnya itu dia harus digetarkan. Ada yang di sini pemain marching band meniup trombon itu meniup ya saksofon gitu. Itu bibirnya suaranya itu dari bibirnya yang bergetar. Fret gitu kan, bukan kayak gitu. Tapi ininya ditempelin terus gitu. Itu ada tekniknya. Nah, itu juga sama, itu sustain agar dia mendapatkan bunyi. Contoh yang lain di alam semesta, misalkan di sini ada orang pantai. Orang pantai. Orang pantai? Oke, kalau perhatikan di laut ya. Laut itu bibir pantainya apakah sama terus atau dia berubah-berubah? Berubah-berubah itu seperti apa contohnya maksudnya? Maju, mundur gitu kan. Nah, itu namanya apa? Bukan. Itu kan ombak, yang saya maksudkan adalah bibir pantai kan kalau ombak sek selalu gitu kan. Tapi ada kalanya dia pasang surut. Pasang surut ya. Pasang surut kenapa? Pasang surut itu bukan karena ombak. Bukan karena angin. Pasang surut. Kenapa? Jadi saya cariin gambarnya aja biar ke gambar kayak tidal wave. Bukan tidal wave gitu. Tidal moon. Nah, gambarnya boleh lah ini ya kepake kali ya. Namanya tides atau pasang ya. Nah, kalau ada yang disebut dengan pasang ya. Pasang tinggi itu apa? Pasang tinggi itu dia berarti bulan posisinya sedang berada di atas kita atau di bawah kita, kebalikannya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena bulan memiliki gaya gravitasi yang menarik air yang ada di permukaan bumi. Nah, di sisi lain yang di pinggir sini maka dia akan mengalami surut ya, surut. Nah, ini dia naik turunnya dia periodik ya, dan dia ada terus, dan dia kalau misalkan ditambah matahari maka dia akan mengalami pasang yang lebih kuat lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari forced
oscillation atau osilasi terpaksa. Si airnya nggak mau, tetapi ya dipaksa gitu kan. Nah, selain itu, apalagi ada misalnya teman-teman ada yang sudah pernah pakai microwave untuk memanaskan air? Ya. Jadi padahal kan air yang ada di dalam microwave oven itu ya tidak kena api ya. Tidak kena api. Bagaimana air dalam microwave oven tadi bisa semakin panas gitu kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ternyata si molekul air ini dia kan memiliki frekuensi natural, frekuensi alamiah. Sehingga ketika dia mendapatkan gelombang dari luar, gelombangnya dari mana? Dari gelombang dari gelombang microwave. Nah, ternyata frekuensinya sama persis dengan frekuensi alami dari air. Sehingga apa? Molekul air ini ketika dilewati oleh gelombang microwave, maka dia akan bergetar semakin kuat. Dan ingat bahwa ketika AC mati. Yang belakang udah nyala. Oke. Nah, sehingga makanya jangan terlalu dekat, jangan ngumpul gitu, disebar. Ya. Kalau dekat-dekat gitu panas. Karena panas badan dari kanan kiri kamu, kanan kirinya akan menyebabkan radiasi ya. Pindah jadi di renggang. Right. Itu yang di pojok sana gimana? Kedengeran apa yang saya jelaskan? Tolong pindah sini. Ya. Oke, nah dan molekul air ini dia bergetar semakin kencang, dan ketika getarannya semakin tinggi maka energi kinetik rata dari air tadi semakin naik. Kalau energi kinetik ratanya naik, maka otomatis dia suhunya naik. Dalam 2 menit dia bisa mendidih. Oke, itu adalah beberapa contoh forced oscillation. Nah, kita sudah bahas banyak hal ya di beberapa bab sebelumnya. Kita melihat bahwa ternyata ada efek yang dramatis ketika kita berikan gaya dengan frekuensi tertentu. Kalau misalkan gayanya diberikan dengan frekuensi yang kurang dari frekuensi alaminya, maka apa yang terjadi? Ya tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi mendekati dia frekuensi alaminya, maka apa yang terjadi? Amplitudonya semakin besar. Nah, tapi kalau misalkan dia diberikan frekuensi lebih besar daripada amplitudo alaminya bagaimana? Dia akan berkurang lagi efek dari efek yang terjadinya. Nah, ketika frekuensi yang diberikan kepada benda itu sama dengan frekuensi alaminya, maka terjadi namanya resonansi. Resonansi. Nah, apa yang terjadi kalau resonansi? Misalkan penyanyi opera itu dia bisa, pernah lihat belum videonya? Belum ya? Yang pernah ada yang belum? Itu penyanyi opera itu bisa memecahkan gelas benar-benar hanya dengan suaranya. Saya nggak bisa ya. Tadi mau nyontohin tapi nggak bisa. Gitu kan. Nah, sehingga ini sangat penting ya. Ternyata kita bisa mempengaruhi benda di sekitar kita hanya dengan suara gitu. Wow, amazing. Nah, beberapa karakteristik fisis ya, karakteristik fisis merah ya. Karakteristik fisis ya dari osilasi terpaksa gitu ya, atau getaran terpaksa.
kita tahu bahwa kita tuh bisa memperhatikan sifat-sifat dari dengan melihat pendulum ya, melihat pendulum. Jadi misalkan pendulum yang sedang dalam keadaan diam, kemudian apa yang kita lakukan dengan pendulum itu agar dia bergerak? Diberikan gaya maju dan mundur gitu ya. Nah, diberikan gaya maju dan mundur. Nah, ada namanya nanti F gitu ya. Nah, kalau misalkan diberikan gayanya itu ya dengan frekuensi yang rendah. Nah, kalau frekuensi rendah jika gaya ya, diberikan dengan frekuensi yang rendah gitu ya, maka getaran akan searah dengan perpindahan mula-mula gitu ya. Nah, kemudian kalau jika frekuensi gaya gitu ya, frekuensi pakai bahasa Indonesia kali ya, jika frekuensi gaya mendekati frekuensi alami ya, frekuensi alamiah pendulum ya gitu kan, maka amplitudo semakin besar gitu kan. Nah, kalau jika frekuensi gaya gitu ya, gaya sama dengan frekuensi alamiah, akan timbul amplitudo maksimum. Yang terakhir, kalau dia diberikan gaya tadi tapi frekuensinya lebih besar, apa yang terjadi? Jika frekuensi lebih besar, maka amplitudonya menurun loh. Maka amplitudo menurun dan getaran berbalik arah. Ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nah, kelihatan. Oke, itu kurang lebih karakteristik dari fisis dari osilasi terpaksa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan persamaan ya. Persamaan dari gerak harmonik osilasi harmonik terpaksa. Persamaan osilasi
harmonik terpaksa. Oke, nah sekarang caranya kalau saya mau print screen itu saya print screen di handphone, screenshot. Coba bisa nggak di paste di sini? Oh nggak bisa. Nah saya kirim dulu ke diri saya dulu sendiri di email, di WhatsApp. Kemudian saya buka. Kemudian saya copy. Terus saya paste. Oke. Nah, sekarang bisa ya. Right. Nah, contoh adalah seperti ini ya. Contoh adalah seperti ini. Nah, kita mulai dengan suatu massa yang dihubungkan dengan pegas yang memiliki konstanta pegas K. Kemudian dia bergerak di atas permukaan tanpa gaya gesek ya. Nah, kemudian diberikan gaya dengan besaran yang periodik gitu ya. Nah, dia gaya tadi memiliki besar dan arah yang berubah-ubah. Periodically. Nah, kalau misalkan ini kita kombinasikan, berarti apa? Berarti kan si benda bermassa tadi akan mengalami percepatan ya. Mula-mula karena dia bergetar. Nah, ditambahkan dengan ya gaya pegas yang gaya pulih gitu ya. Nah, ini akan setara dengan gaya dari gaya dari yang diberikan secara eksternal, secara periodik. Nah, besarnya adalah F0 cos omega T. Nah, F0-nya itu adalah besarnya gaya maksimum. Terus dia akan bernilai berosilasi antara maksimum ke 0 ke minus maksimum ke 0 sampai ke F maksimum lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya ganti dengan kondisi yang berbeda, misalkan apa? Yaitu adalah kondisinya vertikal misalkan gitu ya. Nah, kondisi dengan gaya gini sebetulnya bisa diselesaikan gitu ya. Kita bisa selesaikan dan kalau misalkan kita perhatikan, kalau diberikan ya, ini kan berbeda antara omega dengan dia si ini siapa namanya? Si pegas ini kan nanti punya omega 0 ya. Omega 0 itu tanpa gaya ini. Karena kan persamaan mula-mulanya adalah md2x per dt kuadrat plus kx sama dengan 0. Nah, nanti kita bisa tahu omega 0-nya. Nah, kemudian tapi di sini ada muncul di sebelah kanan itu ada gaya yang memiliki nilai omega yang berbeda nilainya dengan omega 0. Ya. Berbeda dengan omega 0. Nah, kalau dia berbeda dengan omega 0, maka omega tadi bisa nilainya 0, bisa nilainya kecil, bisa nilainya besar, bisa nilainya besar sekali. Gitu ya. Tentu saja omega ini bisa bernilai 0 misalnya. Nah, ketika omeganya 0 ya
Maka tadi amplitudo itu akan memiliki nilai amplitudo akan memiliki nilai kurang lebih F0 per K begitu ya. Saya di sini. Ya, oke. Nah, terus tapi kalau misalkan gisi getarannya ini kita ubah arahnya, bentar ya. Ini agak susah nih saya Jadi kalau saya print screen di komputer nanti rekamannya terputus. Kalau print screen di handphone agak lama, tapi sabar ya. Nah, coba kita dekati kalau misalkan si getarannya itu adalah vertikal gitu ya. Pertama saya kirim ke diri saya sendiri. Kemudian setelah itu saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, kalau misalkan sekarang getarannya saya ubah arahnya, yaitu dia getarannya seperti ini. Jadi saya punya pendulum yang digantung gitu ya. Nah sekarang ujung yang digetarkan itu bukan ujung massa ini, tetapi ujung pegas yang di atas. Naik turun nih, twing gitu kan. Nah, jadi ada dua equilibrium position dari si massanya, yang tentu saja dia akan bergerak naik turun gitu ya dengan perpindahan X. Tapi di sisi lain di ujung yang atas itu dia digerakkan naik turun. Ya, digerakkan naik turun oleh gaya driving force ya, gaya driving force itu apa sih bahasa Indonesianya? Gaya dorong gitu aja, gaya dorong, driving force. Saya nggak ngerti makanya kalau di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu agak beda ya, driving force. Gaya yang bergerak naik turun gitu ya, driving force. Gaya pendorong. Ya udah, gitu aja. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, ini nilai maka kita bisa dekati dengan cara lain gitu kan, bahwa persamaan dari osilasinya berubah jadi min K X min epsilon. Epsilon ya, epsilon. Nah, kalau misalkan kita gunakan itu, maka persamaannya ya, persamaannya tadi substitusi nilai epsilon. Karena epsilonnya apa? Epsilonnya ini nih, ya kan? Epsilonnya adalah A cos omega T ya. A cos omega T. Kalau misalkan ini saya masukkan kemari, apa yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan M d2x dt kuadrat sama dengan min kx plus gitu ya, k a cos omega T gitu kan? Ya enggak. Nah, kemudian saya pindah ruaskan jadi M d2x dt kuadrat plus kx sama dengan ka cos omega T. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ini
dengan persamaan yang pertama, yang tadi persamaan pertama itu persamaan berapa tadi tuh? Ya pokoknya itu persamaan M D2X dt kuadrat tambah Kx sama dengan F0 cos omega T gitu ya. Sehingga apa? Nilai F0 sama dengan Ka gitu. Oke, nah sekarang berapa nilai perpindahannya? Ya, berapa nilai perpindahannya setiap waktu ya, persamaan perpindahannya berarti nilai X-nya itu berapa? Nah, nilai X-nya itu dia bernilai A omega cos omega T min delta. Nah, kalau diperhatikan ternyata amplitudonya itu bergantung, amplitudo bergantung dari omega gitu ya, bergantung dari nilai omega. Frekuensi angular ya, frekuensi angular dari gaya penggerak gitu ya, gaya penggerak. Nah, apa itu delta? Delta itu sudut fase gitu ya. Ini adalah sudut fase. Sudut F pakai bahasa Indonesia aja lah. Sudut fase gitu ya. Dan dia memiliki arti yang berbeda dengan sudut fase pi gitu ya. Nah, jadi sudut fase delta berbeda dengan pi gitu ya. Kalau pi itu muncul pada getaran tanpa gaya penggerak gitu ya, atau osilasi bebas. Tapi kalau delta muncul pada getaran terpaksa gitu ya. Itu membedakan antara sudut fase delta dengan pi. Kalau pi itu muncul di osilasi bebas, tapi kalau delta getaran terpaksa gitu ya. Nah, kalau misalkan pi itu rumusnya X sama dengan A cos omega T plus pi gitu ya. Perhatikan bahwa A itu dia tidak bergantung dari omega, sedangkan pi-nya bernilai positif. Nah, kalau di sudut fase deltanya bernilai negatif karena dia lagging itu dia telat ya. Telat dari driving force-nya. Nah, diharapkan deltanya itu 0 kalau frekuensinya rendah dan bernilai pi. Nah, ini ulang, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini itu kan ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan delta. Delta
bernilai 0 jika frekuensi rendah gitu ya. Dan delta bernilai pi jika frekuensi tinggi. Nah, terus dengan persamaan yang tadi yang mula-mula di sini itu M delta. Nah, ini M kan gitu. Kan pertama ada persamaan tadi kan M D2X dt kuadrat tambah KX sama dengan KA cos omega T gitu ya. Nah, saya akan ganti nilai dari K tadi dengan kita tahu bahwa nilai omega gitu adalah K kuadrat per omega kuadrat adalah K per M gitu ya. Maka nilai ini. Jadi persamaan ini mana tadi X sama dengan saya tulis ulang. X sama dengan A omega cos omega T min delta gitu ya. Terus kita masukkan nih jadi X ini diturunkan 2 kali terus disimpan di sini ya. Terus K dikalikan X ya, dan KA cos omega T. Nah, K-nya ini saya rubah menjadi M omega 0 kuadrat. Oke? Jadi dx kuadrat ini saya substitusi ya dengan turunan 2 kalinya. Jadinya apa? Min omega kuadrat gitu ya. A omega cos omega T min delta tambah omega 0 kuadrat A omega cos omega T min delta sama dengan ini saya ganti dengan itu omega 0 kuadrat A cos omega T. Nah, ini karena semua mengandung M, maka M-nya di cancel. Ya. Sebetulnya ada M di sini kan, M. Tapi M-nya dibagi gitu ya. Kalau bahasa sederhananya dicoret gitu ya. Padahal kalau di matematika kamu misalkan kuliah ke Inggris atau ke Amerika atau ke Australia, terus kamu bilang I'm going to scratch this M. What does that mean gitu kan? Gak ada artinya. Ya, artinya semua ruas dibagi dengan M. Nah, sekarang nilai ini nih nilai cosnya diubah menjadi pakai trigonometri ya, per penjumlahan sudut kan. Jadi cos itu cos A min B itu jadi apa? Ya, itu jadi cos A cos B plus sin A sin B gitu ya. Iya enggak sih? Ya gitu ya. Ya aja lah. Ya. Jadi cos omega T min delta itu menjadi cos omega T cos delta tambah sin omega T sin delta gitu ya. Delta alfa begini, alfa ini delta ya, itu kayak D kecil ya, itu berbeza, itu delta ya. Nah, kemudian ini kita tinggal perluas gitu ya. Panjang banget pokoknya kalau ditulis. Masya Allah, Allahu Rabbi. Ya, maka
kita dapatkan hasil akhirnya aja ya. Nah, kalau cos omega T dan sin omega T-nya kita samakan equating gitu ya. Maka nanti didapatkan begini. A omega ya 1 min omega kuadrat per omega 0 kuadrat kali cos delta sama dengan A. Yang satu lagi A omega 1 min omega kuadrat per omega 0 kuadrat sin delta sama dengan 0. Nah, ini ada dua persamaan ya, ada 1, ada 2. Kalau 2 dibanding 1 gitu ya, 2 dibanding 1 gitu. Nanti dapatnya apa? Dapatnya adalah tangan delta kan? Tangan deltanya sama dengan 0. Maka deltanya 0. Kalau misalkan delta 0 kita masukkan ke persamaan 1, maka gitu ya. Maka kita dapatkan nilai A omeganya adalah sama dengan A per 1 min omega kuadrat per omega 0 kuadrat. Ya udah, ini amplitudonya ternyata didapatkan. Jadi kan tadi ingat ya bahwa amplitudonya itu bergantung dari omega. Nah, itu bergantung dari nilai perbandingan omega sama omega 0. Coba sekarang kita hitung-hitungan aja sederhana ya. Misalkan A-nya 10 ya. Misal A-nya 10 gitu ya. A-nya 10 ya. Terus omeganya itu 1. Terus omega 0-nya itu 5 misalkan. Kegedean ya. 2 aja. 2. Nah, berapa tuh nilainya? Berapa A omeganya? Berapa cing, ayo. Berapa A omeganya? A satunya berapa tuh? 10 dibagi 1 min berapa? 0,75 ya. Berarti A bagi 10 bagi 0,75 berapa? Berapa? Hah? 13,3. Oh, ternyata ini baru mendekati. Nah, kalau misalkan ini makin mendekati nilainya, maka kalau ini kan 1 sama 2 ya. Kalau misalkan 1,1 sama 1,1 misalkan. Ya, 1 sama 1,1 ya. Jadi berapa tuh? 1 dikurangi berapa tuh? 0, berapa? 999. Ketika omega mendekati omega 0 gitu kan, maka nilai A membesar gitu kan. Coba kalau omeganya 1, omega 0-nya 1,1, berapa A-nya sekarang? Omeganya 1, omega 0-nya itu 1,1 misalkan. Enggak, salah ya harusnya. Sorry, diulangi. Gini. Lebih enak kita omeganya yang mendekati 2 kan, ya. Misal omega 0-nya tetap ya, omega 0-nya 2, omeganya 1,9 misalkan. Ya. Berapa sekarang A-nya? A 1,9 berapa? Hitung. Berapa? Hah? 110 kan? Bayangkan gitu kan. Jadi artinya apa?
semakin omeganya mendekati omega 0, nilai amplitudo makin besar kan. Kalau omeganya dia makin kecil, dia makin ya tidak ada efek gitu kan. Tapi kalau misalkan omeganya itu makin besar, maka apa yang terjadi? Nilainya akan jadi minus kan, 1 kurangi sesuatu yang lebih besar ini jadi minus kan. Nah, jadi jika omega lebih besar daripada omega 0, maka persamaannya akan berbalik arah gitu ya. Minus A 1 min omega kuadrat per omega 0 kuadrat. Ya. Oke. Ya kan? Ya dong. Ya kan? Ya dong. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat grafik dari amplitudo gitu ya terhadap nilai dari omega ya. Amplitudo terhadap nilai dari omega. Saya akan tunjukkan sesaat lagi ya. Karena ini harus diproses dulu karena saya tidak mau menghentikan rekaman ini. Enaknya kalau udah ada rekaman ini, teman-teman kan bisa belajar lagi di rumah. Karena kan saya tahu teman-teman di kelas yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang WA-an, ada yang melakukan hal yang lain. Saya mah kalau di mata kuliah ini mah baik-baik aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau di mata kuliah lain jangan harap ya. Oke, kita perhatikan bahwa jikalau ini diberikan omega atau frekuensi getaran penggeraknya itu nilainya kita perbesar gitu ya, set. Nah, maka ini mula-mula nih F0 per K itu pada saat omeganya 0 ya. Omeganya 0 itu berarti hanya gaya yang sekali gitu ya, tidak berosilasi. Nah, tapi kalau misalkan dia omeganya semakin besar, maka apa yang terjadi adalah amplitudonya semakin tinggi kan? Semakin tinggi. Nah, pada saat omeganya sama dengan omega 0, maka amplitudonya itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Nah, tapi ketika lewat dari omega 0, maka amplitudonya berkurang, bahkan dia akan berbalik arah. Ya. Dan akhirnya malah dia berhenti. Ya. Tidak memiliki amplitudo. Nah, sekarang nilai deltanya, ternyata nilai deltanya itu 0 ketika 0 sampai dengan omega 0, dan dia akan bernilai pi ketika lebih besar, sama dengan atau lebih besar daripada omega. Ya. Omeganya lebih besar daripada omega 0 atau sama dengan omega 0. Maka nilai deltanya adalah sebesar pi. Nah, kalau udah begini apa Pak? Nah, ini kita lanjut. Nah, amplitudo yang kita definisikan di atas itu amplitudo fisis ya. Dia akan memiliki nilai positif dengan pernyataan yang berbeda-beda. Kalau omeganya kurang dari omega 0 dan omeganya lebih besar daripada omega 0, maka tetap dia ekspresinya berbeda tapi bernilai positif. Tapi untuk membuat persamaan ini lebih kayak nggak usah dibeda-beda ini ya. Jadi tapi kita handling kedua kondisinya dengan kondisi yang sama, maka kita ganti persamaan tadi menjadi X adalah C omega cos omega T. Dengan persamaan ini maka nanti akan kita dapatkan C omega itu adalah A 1 min omega kuadrat per omega 0 kuadrat gitu
ya. Nah, untuk kasus dia kurang dari atau lebih dari omeganya, maka kita bisa menganggap bahwa C itu adalah amplitudo algebraik. Dengan A omega itu berbeda dengan C gitu ya, dia amplitudo algebraik aja. Kalau A itu dia selalu positif, tapi kalau C dia akan bernilai negatif ya. C omega itu positif ya saat omega kurang dari omega 0, dan C omega itu bernilai negatif gitu ya ketika omega lebih besar daripada omega 0. Oke, kita lanjutkan satu lagi, mudah-mudahan ada waktu, adalah forced oscillation with damping. Osilasi terpaksa teredam. Udah mah dipaksa terus teredam gitu ya. Mau apa sih maksudnya gitu ya. Terpaksa aja, ngapain. Nah, itulah balance ya di dunia ini. Anda terpaksa tapi di satu sisi teredam juga gitu ya. Jadi ada yang kata ibu, ayo, terus kata bapak, udah sabar gitu kan. Nah, gimana? Udah terima aja, jangan diterima gitu. Nah, ini berbezanya adalah komponennya ada kita ulang aja bahwa kalau ada komponen yang teredam berarti nanti ada komponen persamaan yang menyatakan gaya gesek gitu ya. Nah gaya geseknya itu dinyatakan dengan B ya kan, dx dt plus kx sama dengan F0 cos omega T. Satu-satu ya, ini adalah percepatan gitu ya. Ini apa? Gaya gesek. Ini adalah bukan percepatan, maaf. Ini gaya persamaan gaya gitu ya. Persamaan gaya dengan percepatan gitu kan. Terus ini gaya gesek gitu kan. Ini apa? Gaya pulih gitu ya. Gaya pulih kan. Kalau ini apa? Gaya dorong gitu ya, penggerak gitu ya. Gaya penggerak atau gaya dorong. Gaya penggerak, driving force. Nah, sekarang karena sudah ada gaya gesek di persamaan ini, ya. Maka persamaannya akan berubah semuanya gitu ya. Nah, sekarang substitusi ini. Kan kalau semua saya bagi dengan M, saya akan mendapatkan B per M ya. B per M saya ganti jadi gamma gitu ya, gamma. Terus semua dibagi M, berarti ini di sini adalah K per M kan. Saya ganti K per M menjadi apa? Menjadi omega 0 kuadrat gitu ya. Sehingga persamaan di atas ini sekarang menjadi lebih mudah diselesaikan ketika menggunakan penyederhanaan tadi. Nah, ini jadi omega 0 kuadrat X sama dengan F0 per M cos omega T. Ini tadi kenapa muncul M? Ini semua ya, kemudian semua dibagi M gitu ya. Maka muncul ini. Nah, ini persamaan yang akan kita selesaikan untuk mendapatkan persamaan umum X. Ya sudahlah, karena panjang prosesnya. Ya, kita ingat bahwa nanti kita tahu bahwa X itu kita dapat A omega gitu ya.
cos omega T min delta gitu ya. Nah, ini masukin tuh. Jadi ini diturunkan 2 kali, masukin ke sini gitu ya. Terus turunkan sekali, masukkan ke sini gitu kan. Terus X ini masukkan ke sini saja dan lain-lain sehingga akhirnya kita dapatkan hasil akhirnya A omega ya. Omega 0 kuadrat min omega kuadrat cos delta plus omega gamma sin delta. Nah, ini tutup kurungnya ada di sini. Nah, sama dengan omega 0 kuadrat A. Dan kita dapatkan omega 0 kuadrat min omega kuadrat sin delta gitu ya, sama dengan omega gamma cos delta. Sehingga kalau kita bandingkan ini nih sin dengan cos yang di sini, sin bagi cos, sehingga saya dapatkan tangen delta. Ini nih semua ruas saya bagi cos ya. Ini semua ruas saya bagi cos nih. Semua ruas dibagi cos delta. Sehingga saya dapatkan tangen delta ya. Tangen delta itu adalah omega gamma per omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Oke. Nah, mari kita lihat bagaimana dia sifat dari A omeganya ya, dan deltanya dan tangennya. Misalkan ketika nilai omeganya mendekati 0 ya, omeganya mendekati 0, maka tangen delta itu nilainya 0, sehingga deltanya juga sama dengan 0. Tapi kalau misalkan omeganya mendekati tahingga, maka tangen deltanya mendekati 1 per min tahingga. Nah, kalau muncul begitu maka deltanya adalah pi. Nah, satu lagi adalah kalau omeganya sama dengan omega 0, maka tangen deltanya adalah tahingga, maka nilai deltanya adalah pi per 2. Ini berbeda dengan yang kalau yang tadi. Kalau yang tadi osilasi terpaksa tanpa teredam, pada saat omeganya sama dengan omega 0, meledak tuh nilai A-nya, nggak muncul, wah gitu, nggak ada gitu kan, sangat tinggi sekali. Tetapi di sini itu nilai amplitudonya bernilai tertentu ya, bernilai tertentu. Nah, pendekatannya ini kita mencari nilai A omeganya itu dengan menggunakan trigonometri ya. Trigonometri Pitagoras juga. Nah, ini saya punya segitiga gitu ya, ini nih bla bla bla. Omega 0 kuadrat min omega kuadrat, ini kan bagian yang bagian apanya? Bagian depannya adalah ini, ya kan? Ini bagian depan, ini bagian samping, maka miringnya adalah akar dari akar dari omega 0 kuadrat min omega kuadrat tambah omega kuadrat gamma kuadrat gitu kan. Nah, sekarang nilai sinusnya kan bisa dicari kan. Sinus delta dari sini kan. Sinus itu apa? Depan per miring ya kan. Omega gamma per itu gitu ya. Itu gitu kan. Nah, cos deltanya adalah omega gamma per itu gitu ya. Nah, ini adalah itu gitu. Nah,
Sehingga kalau misalkan kita substitusikan dan lain-lain, maka nilai A omeganya itu kita dapatkan omega 0 min omega kuadrat per akar dari gitu ya, omega 0 kuadrat min omega kuadrat tutup kurung kuadrat plus omega kuadrat gamma kuadrat. Nah, inilah yang amplitudo yang dialami oleh getaran terpaksa teredam. Yuhu. Nah, sekarang kita lihat kalau omeganya mendekati 0, maka A omeganya itu adalah A omeganya adalah sama dengan A atau sama dengan F0 per K, ya kan? Ini nanti di grafik kelihatan. Kalau omeganya itu mendekati tak hingga, maka A omeganya itu adalah 0. Tapi kalau omeganya sama dengan omega 0, maka A omeganya itu bernilai tertentu. Nah, kalau dibuat grafik itu akan muncul gambar seperti di bawah ini, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Hasil ini sama dengan undamped case, the undamped case, kasus yang tidak teredam. Nah, amplitudo go to infinity ketika omega sama dengan omega 0. Furthermore, the maximum amplitude oscillation no longer occurs at omega 0, ya. For A omega to be maximum, the dynamical equation must be a minimum. This occurs when. Nah, sekarang untuk menentukan kapan dia nilai amplitudo maksimum itu dengan mencari turunan pertama dari akar omega 0 kuadrat min omega kuadrat plus omega kuadrat gamma kuadrat sama dengan 0. Dan ini terjadi ketika omeganya sama dengan omega 0 ya, 1 min ulangi, akar dari 1 min gamma kuadrat per 2 omega 0 kuadrat. Nah, ini adalah omega max. Sekarang maka A max-nya menjadi gitu ya. A max-nya menjadi A omega 0 per gamma per 1 min. Tenang ya, nanti ujian open book. 4 omega 0 kuadrat. Kalian tuh udah stres duluan soalnya ngelihat ini. Jangankan Anda ya, saya juga ini tidak bisa mengingatnya gitu. Sabar aja, tapi saya paham dia alurnya kemana, saya paham. Kalaupun saya disuruh nurunin dari 0, saya paham. Nah, ini kan amplitudo maksimumnya. Nah, sekarang A omeganya yang tadi kan kita udah dapet nih A omeganya ya, bla 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 dan seterusnya. Ini to be honest, maka secara lebih general gitu ya, secara lebih general, maka persamaan yang kita akan dapatkan untuk mendapatkan A omega adalah gitu ya, F0 per M dibagi akar dari omega 0 kuadrat min omega kuadrat plus omega kuadrat gamma kuadrat. Yang kalau digambarkan secara grafik gitu ya. Bentar. Yang digambarkan secara grafik adalah sebagai berikut. Sejenak ya, sabar. Nah, persamaan yang tadi panjang ini kalau kita tampilkan dalam bentuk grafik, maka dia akan menghasilkan gambar yang lebih grafik yang lebih mudah dipahami, karena pada gambar sebelumnya itu ada amplitudo yang menuju tahingga ya, sehingga itu tidak mungkin dihitung dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau yang ini dia tidak menuju tahingga, tapi memang persamaannya jadi rumit gitu ya.
kelihatannya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bisa hitung tuh. Jadi kita perhatikan. Mula-mula dia tidak ada omega, maka amplitudenya adalah F0 per K. Kemudian dia bergerak, omeganya naik, dan pada saat sama dengan omega 0, dia ternyata tidak bernilai maksimum. Nah, ternyata bernilai maksimum itu adalah omega maxnya itu adalah kurang dari dikit aja. Kita perhatikan, ini ada 2 garis putus-putus, kelihatan nggak? Ya. Jadi omega maxnya itu kurang dari omega 0, tidak tepat karena tadi berbeza ya. Ingat ya. Jadi ketika omega sama dengan omega 0 itu tidak kemudian amplitudenya maksimum. Nah, jadi maka omega maksimumnya adalah pada saat ini. Nah, ini. Kemudian deltanya tadi memiliki nilai berbeza-beza ya. Ada nilainya 0 pada saat omeganya sama dengan omega 0, dia pi per 2, dan pada saat omeganya mendekati theta hingga bernilai pi. Dan ini stabil begitu, tidak kotak seperti yang sebelumnya. And that's good gitu. And that's good. Oke, nah sekarang kita perhatikan bahwa A omega itu dia proporsional dengan F0 ya. Terus dan tergantung dari omega juga, tergantung dengan proporsional dengan F0 dan tergantung omega gitu ya, omega. Nah, sekarang hubungannya dengan apa? Quality ya. Q. Apa? Faktor kualitas gitu ya. Faktor kualitas dari osilator. Ingat bahwa omega 0 sama dengan Q sama dengan omega 0 per gamma gitu ya. Sehingga kita tulis ulang semua persamaan tadi, omega maxnya dalam bentuk Q ya. Itu menjadi omega 0 1 min setengah Q kuadrat. Jangan lupa bahwa ini diakarkan kalau dinyatakan dalam Q. Yang selanjutnya adalah A omeganya, A maxnya. Kalau dinyatakan dalam Q, maka itu menjadi AQ akar dari ya 1 min 1/4 Q kuadrat dah. Nah, beres deh. Nah, 1/4 Q kuadrat. Nah, for case of light damping, Q-nya lebih besar daripada 1. Omega max-nya sama dengan omega 0 dan A max-nya sama dengan AQ. To good approximation. Nah, untuk light damping gitu ya. Light damping berarti peredam yang ringan. Peredaman ringan gitu ya, peredaman ringan gitu ya. Maka nilai Q-nya jauh lebih besar daripada 1. Omega max-nya sama dengan omega 0 dan A max-nya adalah AQ. Ya. Terus habis gitu contoh soal panjang contoh soalnya pas 1 aja ya. Contoh soal 1 ya. Sebetulnya ada 2 tuh. Apa mau dibahas dua-duanya? Nggak usah lah. Teman-teman baca sendiri ya. Protes dong Pak, nggak bisa gitu dong Pak gitu. Dan kalian mah diem aja. Mahasiswa tahun pertama mah gitu, terima aja. Ya, oke, baca sendiri boleh. Oke, bentar ya, sabar ya.
Ntar saya print screen dulu sejenak ya. Print screen. Oke. Nah, contoh soal biasanya gampang ya. Oh ya, nanti saya buka ya itu apa namanya tugas 1, tugas bab 1, tugas bab 2 saya belum buka assignment. Nanti saya buka assignment 2 minggu ke depan aja lah dikumpulinnya ya. Nah nanti sekaligus saja. Terus ketika sudah dimasukkan di assignment foto aja ya, foto. Ya gimana aja lah, nanti lihat ya. Yang diberikan contohnya adalah oke, mari kita kemon. Nah, sebuah massa ya 1,5 kg diam di atas permukaan meja dan dihubungkan dengan salah satu ujung pegas yang memiliki konstanta pegas 150 Newton. Ujung yang lainnya itu digetarkan secara periodik gitu ya di ujung yang lainnya. Dengan persamaan X sama dengan A cos omega T dengan A adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter atau 0,005 meter atau 5 mili ya. Dan omeganya 6 pi radian per second. Damping konstannya diberikan 3 Newton per meter. Determine the amplitude relative phase of the steady state oscillation of the mass. Show that if the applied frequency were adjusted for resonance, the mass would oscillate with amplitude of approximately this. Omega 0-nya dicari kan? K per M ya. 150 bagi 1,5. Nah, itu 10 radian. Berarti kan tadi omega 0-nya dapat 10 radian, omeganya 6 pi gitu kan? Gamanya itu adalah B per M. B-nya itu adalah ini 3 dibagi masanya adalah 1,5 jadi 2 gitu ya. Nah, terus apa? Kalau 6 pi itu berapa ya kurang lebih? Ya segitu ya. Nah, kita cari A omeganya. A omeganya tinggal masukin kan? AK per M bagi ini. Masukin angkanya semua didapatkan A omeganya maksimumnya adalah A omeganya adalah segini ya. Kalau diberikan frekuensi 6 pi radian. Nah, sekarang nilai tangen deltanya berarti omega gamma per dan seterusnya didapatkan minus sekian. Nah, karena omeganya ini lebih besar daripada omega 0, omeganya kan tadi 6 pi ya. Omeganya 6 pi. Omega 0-nya 10. Berarti kan omeganya lebih besar daripada omega 0 ya. 6 pi itu berapa? 6 kali 3,14. Segitu, 20 berapa? 18 lebih, 19. Hah? Berapa? 18,8 ya ini, 18,8 gitu kan. Makanya ini lebih besar daripada omega 0 ya. Berarti pas angle-nya berada pada pi per 2 dengan pi. Nah, diberikan deltanya 3 radian per second at resonan omega sama dengan omega 0. Dan A-nya sama dengan A max sekian A omega 0 per gamma. Nah, maka A max-nya
ya. A max-nya adalah A omega 0 per gamma. Kita tahu bahwa omega 0 per gamma-nya itu adalah 5, ya, maka A omega 0 per gamma-nya jadi setengahnya ya. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, figure 3.6 shows the schematic diagram of a system that is used to isolate a platform from floor vibration. Ya, the mass of the platform is M. Ini platformnya. The spring constant of the system is K. Ini springnya. And there is a damping mechanism called the dashpot. Nah, ini damping mechanismnya nih. With a damping constant B, if the floor vibrating according to epsilon A cos omega t with respect of equilibrium position, obtain an expression for the maximum value of displacement x of the platform from its equilibrium position in terms of A, and omega. Ini gambarnya, the spring force action on the platform is proportional to the spring extension x min epsilon, gitu ya. Terus kok belum dimunculin. Maka selanjutnya turunan extension terhadap waktu kita dapatkan persamaan M d2x dt kuadrat min kx min epsilon min b kali d dt dari x min epsilon. Diuraikan semua, dipindah ruaskan sebelah kiri, dibagi M, ya. Terus diganti B per M nya jadi gamma, terus K per M nya jadi omega 0 kuadrat dan lain-lain. Nah, kemudian kita rubah nilai x min epsilonnya jadi x besar gitu ya. Jadi x besar, sehingga lebih mudah penyelesaiannya. Kalau bentuknya sudah mirip, sudah seperti ini, maka x-nya didapatkan seperti ini dan nilai x-nya bisa dituliskan seperti ini. Nah, maksimum value x itu equal to C omega. Nah, C omega sama dengan A ketika omega kuadrat sama dengan 2 omega 0 kuadrat. C omega lebih besar daripada A ketika omega kuadrat kurang dari 2 omega 0 kuadrat, dan C omega kurang dari A ketika omega kuadrat lebih besar daripada 2 omega 0 kuadrat. Nah, ini nanti berbeda-beda loh. Jadi kita bukannya memakai rumus khusus, tetapi kita akan menciptakan rumus baru gitu ya. Yang itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Makanya teman-teman kayak misalkan mengingat rumus nggak bisa, karena di sini teman-teman justru harus membuat rumus gitu. Maka setiap kasus dari soalnya akan menghasilkan rumus yang berbeda gitu, ya. Ya, berbeda sama sekali. Nah, teman-teman tuh harus merunut, ini harus digimanain. Yang nggak bisa ngerti langsung, tetapi lihat contoh gitu. Karena di dalam contoh, misalkan setelah ini ngapain ya? Setelah ini ternyata diubah, ini disederhanakan, mengubah x min epsilonnya menjadi x kapital gitu ya, dan lain-lain. Terus ya itulah. Terus yang tadi trigonometri sifat trigonometri gitu ya, aturan trigonometri yang perjumlahan kosinus, penjumlahan sudut dan lain-lain gitu kan, itu mesti dibuka kembali. Kita lihat bahwa sistem attenuate menyampaikan vibrasi ketika omega lebih besar daripada omega kuadrat lebih besar daripada 2 omega 0 kuadrat. Bagaimanapun vibrasi terhadap lantai itu attenuated itu dikurangi, amplified ketika omeganya kurang dari. Nah, important to make resonant frequency omega 0 of the system as low as possible supaya tidak terjadi amplifikasi. Nah, contohnya adalah
dengan menggunakan massa yang besar, ya. Kemudian selanjutnya adalah in practical system, omega naught is chosen to be about 1 Hz. Of course, damping can be used to reduce C omega to acceptable value. Nah, nilai omega sama dengan omega 0, C omega sama dengan akar dari omega 0 per gamma kuadrat plus 1. And increasing the damping factor gamma can be seen to reduce C. Jadi dari persamaan ini kita otak-atik nih, mana yang harus diperbesar, mana harus diperkecil gitu. Ya. Nah, such vibration isolation system find many practical application such as tables in support sensitive apparatus like laser. Nah, di percobaan meja praktikum itu bagusnya itu adalah ada sistem dampingnya. Jadi kan kadang-kadang kalau ada truk lewat, kereta lewat, bergetar lah gitu. Nah, itu gimana caranya? Jadi si mejanya itu ada sistem peredamnya, sehingga ketika ada pun yang lewat, dia tidak bergetar dengan kencang. Yang berguna pada misalkan percobaan yang menggunakan laser, yang kalau goyang dikit itu langsung gitu. Yang laser itu kan dia memanjang jauh gitu. Kalau misalkan dia bergeser sedikit aja itu yang tadinya harusnya layar titiknya di sini, dia geser ke sana. Ya. Nah, that's why this kind of sistem yang melakukan peredaman itu diperlukan. Oke, kita cukupkan saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk yang sisa bab ini itu adalah melalui rekaman. Habislah kita perkuliahan bab 3 bab, maka UTS. UTS mau kapan?